Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rifki Fadila dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan tentang akidah Islamiyah. Setelah itu beberapa materi-materi lain yang akan saya presentasikan. Perkenalkan, tadi sebelumnya sudah saya sebut, nama saya M. Rifki Fadila. NIM saya G1C1 25084. Oke, kita langsung saja bahas materinya ya. Ini untuk anggota kelompok 1 bisa dilihat masing-masing ya. Dan ada nama sama NIM-nya juga. Oke, kita masuk ke dalam definisi akidah. Teman-teman, secara bahasa al-aqdu atau ikatan yang kuat. Ini definisi akidah ya. Secara istilah, akidah adalah keyakinan hati yang teguh terhadap Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan qada dan qadar. Akidah adalah keyakinan dasar seorang muslim. Akidah juga menjadi landasan dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku. Pokok ajaran Islam terpangkal pada tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Akhlak mulia lahir dari akidah yang benar dan kokoh. Nah, ini ya definisi dari akidah. Dari secara bahasa yaitu al-aqdu yang artinya ikatan yang kuat, dan secara istilah sama ada deskripsi sedikit ya. Oke. Ini prinsip-prinsip akidah. Poin yang pertama itu adalah keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala kegiatan tauhid hanyalah untuk Allah. Dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 2 ya. Dijelaskannya ini poinnya. Poin kedua itu dipelajari, diamalkan, dijaga sepanjang hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Muhammad ayat 33. Poin ketiga, memanfaatkan akal sehat untuk memperkuat iman. Firman Allah di Quran surat Muhammad ayat 7. Dan poin terakhir yaitu menjadi dasar akhlak dan amal seorang muslim. Nah, teman-teman, ini adalah prinsip-prinsip dari akidah ya. Nah, ini kita masuk ke kategori akidah. Kategori akidah ada dua, teman-teman, di sini, yaitu akidah sahih dan akidah rusak. Akidah sahih di sini artinya berasal dari Allah langsung, diajarkan kepada para rasul, lurus dan murni ya. Jadi dari Allah diajarkan pada rasul, lurus dan murni. Untuk poin kedua yaitu akidah rusak, hasil dari pikir manusia, terpengaruh hawa nafsu, budaya, dan pemikiran sesat. Nah, ini berbeda ya teman-teman ya. Akidah sahih dan akidahnya yang rusak. Kalau akidah sahih itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau akidah rusak itu sudah tercemar oleh pikiran manusia seperti hawa nafsu dan budaya sama pemikiran sesat. Kadang budaya itu ada hal-hal yang sedikit musyrik ya teman-teman ya, dan juga ada pemikiran sesatnya juga. Oke, kita masuk ke definisi ilmu akidah. Definisi ilmu akidah disebut juga ilmu ushuluddin, ilmu tauhid, ilmu kalam. Ilmu akidah ini membahas prinsip pokok dalam agama ya. Ini definisinya. Fungsi dari ilmu akidah: menetapkan kebenaran akidah dengan dalil nakil dan akli. Salah teman-teman ya. Menetapkan kebenaran akidah dengan dalil nakli dan akli. Membentengi umat dari pemikiran menyimpang. Ya, ini definisi dari ilmu akidah dan fungsinya teman-teman ya. Itu menetapkan kebenaran akidah dengan dalil-dalilnya, dan juga membentengi umat dan dari pemikiran menyimpang. Jadi kalau akidah kita bagus, ini akan membentengi kita dan saudara-saudara muslim kita yang lain dari pemikiran yang menyimpang. Begitu teman-teman ya. Nah, ini adalah ruang lingkup akidah, rukun iman ya. Yaitu rukun imannya yang 1-6 itu.
Iman kepada Allah ini mengesahkannya. Kita harus tahu kalau Allah itu satu, Allah itu esa. Iman kepada malaikat, yaitu hamba Allah yang taat. Iman kepada kitab, ini adalah wahyu Allah untuk manusia, ya. Iman kepada Rasul, utusan Allah sebagai pembawa risalah. Iman kepada hari akhir, kehidupan setelah mati. Iman kepada takdir, percaya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman ya. Dan di slide ke berikutnya, hikmah berakidah yang benar. Ada 4 poin di sini teman-teman, saya akan jelaskan. Itu menambah pemahaman tentang Allah dan Rasulnya, menguatkan keyakinan dan menghilangkan keraguan, menjadi dasar perilaku moral Islami, membawa ketenangan batin secara kebahagiaan dunia akhirat. Nah, gitu teman-teman. Kalau kita akidahnya bagus, insya Allah keempat-empat ini akan ada dalam diri kita masing-masing. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, menambahkan pemahaman tentang Allah dan Rasulnya, kita jadi lebih paham tentang Allah dan nabi-nabi dan Rasul, menguatkan keyakinan, jadi iman kita juga meningkat dan menghilangkan keraguan yang biasanya ada pada dalam hati kita akan niscaya akan menghilang. Ini juga membuat kita menjadi manusia dan juga hamba Allah yang lebih baik dan membawa ketenangan batin teman-teman ya, dan insya Allah bahagia dunia akhirat. Amin. Ini kedudukan ilmu akidah ya, slide berikutnya. Ada 4 poin juga sama seperti yang tadi, yaitu menjadi fondasi utama agama Islam, bersumber pada Al-Quran dan hadis sebagai rujukan, wajib dipelajari setiap muslim agar imannya lurus, menjadi penentu diterima atau tidaknya amal ibadah. Ya teman-temannya, ini kedudukan ilmu akidah di dalam agama Islam, agama kita. Itu sumbernya langsung daripada Al-Quran dan hadis. Ini akidah ini jadi fondasi utama ya, salah satu fondasi utama di dalam agama kita, agama Islam. Dan harus teman-temannya dipelajari setiap muslim agar iman kita tuh lurus ya, menjadi penentu diterimanya atau tidaknya amal ibadah. Nah ini teman-teman ya, kalau mau amal atau ibadahnya baik dan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu akidahnya harus bagus teman-teman ya. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Ini pengertian ilmu tauhid. Nah, kita masuk ke dalam ilmu tauhid nih teman-teman. Sebentar. Ilmu tauhid adalah segala pikiran dan teori berikut dalil-dalilnya yang menjurus kepada kesimpulan bahwa Tuhan itu satu atau esa. Syekh Muhammad Abduh juga mendefinisikan ilmu tauhid sebagai ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifat yang wajib baginya, dan sifat-sifat yang jaiz yang disifatkan kepadanya, dan sifat-sifat yang sama sekali tidak wajib ditiadakan darinya atau mustahil. Nah ini istilah-istilahnya teman-temannya seperti sifat-sifat Allah, sifat wajib, sifat jaiz. Habis itu sifat yang lainnya nanti kita akan sembari saya akan jelaskan juga ya. Ini di bawahnya masih banyak. Oke. Nah, ini hukum akal menurut ilmu tauhid. Nah, apa ini teman-teman hukum akal? Jadi, para ulama telah menetapkan bahwa seseorang yang ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui sifat-sifatnya harus terlebih dahulu mengetahui hukum-hukum akal beserta bagian-bagiannya. Hal ini dijadikan timbangan dalam menilai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita ketahui. Meskipun mengenal Allah Subhanahu wa taala merupakan hal pertama yang dituntut dalam agama Islam, namun awal yang wajib untuk mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah mengenal hukum-hukum akal. Nah, hukum-hukum akal ini kita harus mengenalnya terlebih dahulu sebagai alat atau perantara untuk mengenal sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Nah, ini ya teman-teman ya, ada yang namanya itu hukum akal. Ini mohon maaf. Ya, ini hukum akal ya, yang akan kita pelajari dari lebih dalam lagi di slide-slide berikutnya. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, ini apa itu hukum akal? Hukum akal didefinisikan sebagai penetapan suatu perkara atas perkara atau hal lain, atau
pengingkaran suatu perkara dari perkara lain tanpa perlu mencoba menetapkan perkara tersebut, tidak seperti hukum adat, dan tidak tergantung pada tindakan mukallaf, tidak seperti hukum Islam. Hukum ini semata-mata menggunakan argumen, bukti, atau pembuktian kekuatan akal. Misalnya, akal menentukan bahwa seorang anak lebih lambat dari orang tuanya tanpa perlu mencoba atau menyelidiki untuk membuktikan pernyataan tersebut. Nah, oke. Ini ya, tahu apa itu hukum akal. Bagi yang belum paham bisa dibaca lagi. Aduh, ini kenapa sih? Ini ya bisa dibaca lagi, yaitu hukum akal itu tidak seperti hukum adat dan tidak seperti hukum Islam juga ya teman-temannya. Jadi hukum akal ini dia berfokus menggunakan argumen, bukti, atau pembuktian kekuatan akal. Jadi basisnya dari akal teman-temannya, akal kita masing-masing, akal manusia. Berikutnya, bagian-bagian hukum akal. Nah, ini ada beberapa bagian. Kaidah akal ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yang masing-masing dibagi lagi menjadi daruri atau sederhana dan nazari, memerlukan pemikiran. Yaitu yang pertama wajib akli, yaitu wajib akli daruri, akal untuk memutuskan suatu tetap ada tanpa perlu perdebatan atau pernyataan. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Satu sama dengan setengah dari 2, itu contohnya. Dan B, wajib akli nazari, alasan untuk menghakimi sesuatu tetap ada dan membutuhkan perdebatan atau penjelasan. Contohnya itu alasan untuk menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala wajib adalah qidam, tetapi membutuhkan perdebatan dan penjelasan. Nah, ini teman-teman ya, sudah ada contoh dan penjelasannya dari bagian-bagian hukum akal. Oke, slide berikutnya. Oke, kita masuk ke bagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu sifat nafsiyah. Adalah sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Hanya sifat Allah wujud yang tergolong sifat nafsiyah. 2. Sifat salbiyah, yaitu sifat yang menolak segala sifat-sifat yang tidak layak dan patut bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Maha sempurna dan tidak memiliki kekurangan. 3. Sifat ma'ani, yaitu sifat-sifat abstrak yang wajib ada pada Allah. Sifat-sifat yang termasuk dalam sifat ma'ani ialah qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, bashar, dan kalam. Teman-temannya, ini sifat-sifat ma'ani ini ya. Ini bisa dilihat istilah-istilahnya. Oke, sifat mustahil yang terkandung bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini sifatnya mustahil ya teman-teman, mustahil terjadi dan mustahil ada juga. Sifat mustahil Allah adalah sifat yang tidak mungkin ada dan tidak layak disandarkan pada zatnya sebagai pencipta alam semesta. Sifat mustahil Allah ini dapat diketahui dengan mengetahui lawan dari sifat wajib yang 20 di atas. Nah, jadi sifat yang mustahil ini tuh kebalikan dari sifat yang tadi teman-teman, yang sudah kita jelaskan tadi, yang ini ya, sifat-sifat Allah yang ini tadi. Nah, diantaranya sifat mustahil bagi Allah ini adalah, nah ini teman-temannya, 1. Adam, tidak ada. Yang kedua, hudud, baru. 3. Fana, musnah atau hancur. Yang keempat, mumatsalatu lil hawadisi, ada kesamaan. Ya, ini bisa dibaca teman-teman ya, satu persatu. Menguntungkan orang lain, berbilang atau banyak, lemah, terpaksa, bodoh, mati, tuli, buta, bisu, yang lemah, yang terpaksa, yang bodoh, yang mati, yang tuli, yang buta, yang bisu. Nah, teman-teman, ini perlu penjelasan sedikit. Jadi, sifat mustahil bagi Allah ini sebenarnya tidak perlu dijelaskan, cuman saya akan memberikan sedikit penjelasan saja. Jadi, 20 sifat di sini ini adalah kebalikan dari sifat-sifat wajib Allah itu tadi teman-temannya, sifat seperti basa, sama, yaitu ya contohnya seperti Adam, tidak ada. Allah itu ada.
hudud baru. Tidak, Allah itu tidak baru. Allah sudah ada sebelum kita ada, sebelum bahkan alam semesta ada. Fana, musnah atau hancur. Allah tidak mungkin hancur, teman-teman ya. Kita sudah tahu itu, dan tidak akan pernah ada yang bisa menghancurkan Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh-contoh yang lain. Pokoknya ini pemutar balik, teman-teman ya. Pemutar balik dari sifat-sifat wajib Allah itu. Nah, ini sifat-sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah adalah sifat yang boleh terjadi atau tidak terjadi pada makhluk ciptaannya sesuai dengan kehendak Allah. Artinya, Allah berkuasa mutlak untuk melakukan sesuatu atau meninggalkannya tanpa ada yang memaksa. Ya, ini penjelasan sifat jaiz ya, teman-teman ya, yang boleh terjadi atau tidak terjadi pada makhluk ciptaannya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sifat wajib Rasul. Rasul memiliki 4 sifat wajib. Ya, yang pertama itu siddiq, amanah, tabligh, dan fathonah. Siddiq ini artinya itu jujur. Seluruh perkataan dari Rasul, dari ya utusan dari Allah, itu perkataannya itu jujur, dan ajaran Rasul itu adalah benar mutlak, teman-teman ya. Amanah itu artinya seorang Rasul dapat dipercaya. Rasul terjaga lahir dan batinnya. Tabligh menyimpan wahyu Allah baik perintah maupun larangan. Fathonah yaitu cerdas. Rasul mampu menjawab, berdakwah, dan membangun argumen. Ini sifat wajib Rasul. Oke, yang berikutnya sifat mustahil bagi Rasul. Ini lawan dari sifat 4 tadi ya, teman-teman ya. Yang pertama itu kizib, bohong atau dusta. Mustahil seorang Rasul berbohong. Yang kedua itu khianat, tidak dapat dipercaya. Mustahil Rasul berkhianat. Ini sangat mustahil ya. Yang ketiga itu kitman, menyembunyikan wahyu. Mustahil Rasul itu menyembunyikan kebenaran. Yang keempat, baladah, bodoh. Mustahil Rasul bodoh karena mereka sangat amat cerdas. Dan berikutnya ini sifat jaiz bagi Rasul. Rasul memiliki sifat jaiz yaitu bersyariah kemanusiaan. Artinya Rasul bisa makan, minum, tidur, sakit, sehat, menikah, dan aktivitas manusiawi lainnya. Hal ini menunjukkan Rasul adalah manusia biasa tetapi tetap maksum, terjaga dari dosa. Jadi Rasul itu sama seperti kita, cuman yang membedakannya adalah Rasul itu adalah orang-orang spesial, teman-teman ya, yang terjaga dari dosa dan yang juga memberikan informasi dari wahyu Allah itu kepada kita, umat-umatnya ya, teman-teman ya. Setelah itu yang berikutnya ini saya berdiskusi, teman-teman, dan hanya itu saja yang bisa saya berikan informasi dari materi-materi yang kelompok 1 saya dan teman-teman sudah ringkas dan juga sudah kami buat secara seksama mungkin. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan secara singkat penjelasan saya dalam materi kali ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.